Ya, terima kasih Anda masih di Dokter Rose Indonesia. Penuhnya aktivitas Anda, terutama di siang hari, tidak hanya wanita, tapi juga laki-laki nih, apalagi yang rajin olahraga. Tentunya sering mengeluhkan yang namanya dengan keringat berlebih. Terutama di bagian ketiak. Bener nggak sih, Kuncita? Katanya suka basket kan kalau cowok. Apa itu basket basket? tuh bukan olahraga, tapi basah ketiak. Oh, basah. Bener nggak? Bener nggak? Yang cowok-cowok. Kok nggak enak ya Kalau pakai kayaknya ya? kemeja tuh jadi nggak pede. Tapi Iya. biasanya mereka Basah. rajin menggunakan deodoran loh, Concita. Nah, tapi biasanya kadang udah pakai deodoran pun tetap berkeringat gitu loh. Jadi sebenarnya fungsi deodoran bener nggak sih, kan ada yang bisa mengurangi kadar keringat katanya. Itu Mengurangi bener nggak? bau. Ya, memang sih beberapa hal yang berkaitan dengan deodoran kita akan kupas di segmen ini ya, beberapa fakta tentang deodoran. Yes. Banyak sekali orang yang menggunakan deodoran tapi ternyata tidak semua orang membutuhkan deodoran. Oh, gitu? Kenapa? Ya, karena beruntunglah bagi Anda ya yang di rumah mungkin saat ini tidak memiliki kecenderungan gen yang menghasilkan produksi keringat berlebih bahkan cenderung berbau. Bahkan ada yang keringatnya malah wangi loh. Dari genetiknya. Ada suatu sense tersendiri. Betul. Makanya Ya. para istri mungkin ibu-ibu di sini kayaknya tuh yang kalau suaminya pulang lebih senang yang natural ya Bu ya. Saya senang dengan wangi papa katanya. Ibunya ketawanya gitu Tapi kayaknya. kalau iya ngantornya tuh. bike to work agak susah juga kayaknya. Udah kena asem-asem knalpot orang iya, gitu beda. kan. Itu Bau dia asap makanya. sampai rumah. Iya, memang makanya di sini adalah kemampuan gen untuk menentukan produksi dari kelenjar keringat dan cenderung tidak berbau. Ya, ini juga hanya beberapa orang yang beruntung. Makanya deodoran banyak sekali dipakai, walaupun tidak semua membutuhkan. Tapi satu hal, kecenderungan bau badan ini ternyata bisa dideteksi dari kotoran yang ada di telinga. Coba pakai cotton bud, lalu bersihkan telinga sehabis mandi atau malam hari, lihat kotorannya. Kalau warnanya putih, kemudian kering, cenderung berkerak, ini berarti Anda aman tidak menggunakan deodoran. Tapi sebaliknya, jika kotoran telinga Anda berwarna lebih gelap, lengket, bau tidak enak, ini cenderung bahwa Anda sebaiknya gunakan deodoran. Karena apa? Ternyata bakteri yang berkembang biak di kotoran telinga itu hampir sama dengan bakteri yang berkembang biak di ketiak. Ketiak. Sedangkan bakteri bercampur dengan keringat, ini akan memunculkan bau tidak sedap. Iya, makanya biasanya orang akhirnya menggunakan deodoran yang ada antiperspiran. Pernah dengar dong? Pernah. Atau menggunakan itu juga? Kayaknya sih di rumah nggak ngecek labelnya soalnya. Nah, Tapi hampir sebagian besar hampir sekarang besar. antiperspiran. Betul, karena maksudnya adalah bertujuannya agar dia bisa menghambat keluarnya keringat. Padahal bukan itu artinya. Jadi memang pada deodoran-deodoran itu diciptakan sebagai antibakteri dan dia juga memiliki sifat untuk menjaga agar keringatnya itu tidak terlalu berlebihan dalam dikeluarkannya atau diproduksinya. Oke. Dengan ada satu bahan di dalam deodoran itu, yaitu aluminium. Nah, tapi kalau berdasarkan FDA ya di Amerika sana menghambat 20% dari produksi kelenjar minyak dalam tubuh seseorang. Oke. Jadi bukan sama sekali, oh tidak nanti nggak akan keringatan nih, nanti nggak akan memunculkan keringat sama sekali, bukan begitu. Tetapi Ya. hanya sebatas Menghambat. dikurangin saja. Jadi setidaknya tetap berkeringat, tapi saat Anda melambai, hai, Nggak Nggak netes-netes. basah. ya nggak netes-netes. Oke, ada beberapa fakta tentang deodoran lainnya, yaitu ternyata tubuh kita itu mampu suatu saat kebal terhadap deodoran yang kita gunakan itu saja. Oh, itu pernah kejadian sama temanku sih Nah. kebetulan. Jadi dia pakai satu brand dan itu sudah berjalan 1 tahun 2 tahun nggak pernah ada trouble. Tiba-tiba aja satu hari dia pakai dan muncul rash. Ya. Mulai gatel. Nah, Ya. kata dokternya dia alergi. Padahal udah 1 tahun dia pakai produk Ya, itu dia tadi, maka tubuh kita itu ya secara alami mempunyai suatu kemampuan untuk beradaptasi. Adaptasi maksudnya adalah di akhirnya ujung-ujung kebal. Antiperspiran, antibakteri yang terdapat di dalam deodoran, tubuh bisa beradaptasi. Salah satunya adalah fungsi dari antiperspiran si deodoran tadi, yaitu mengurangi jumlah keringat yang berlebih dengan menutup pori-pori keringat pada ketiak. Oke. Memang awalnya produksi keringat di ketiak mulai menurun, tapi produksi keringat di lokasi lain tetap aja Lebih. langsung sama dengan sebelumnya. Dan tubuh beradaptasi ini maksudnya adalah secara alami tubuh akan mencari cara untuk menerobos pori-pori yang ditutup oleh antiperspiran itu tadi. Jadi disarankan adalah misalnya sebulan, 2 bulan ya kita menstop penggunaan deodoran selama 1 minggu untuk beradaptasi kembali tubuhnya. Tapi yang ke positif atau setiap 6 bulan ganti brand
si deodoran itu tadi. Ya, atau kalau misalnya kita tidak lagi membutuhkan ya, mungkin di rumah aja atau nggak ada kegiatan keluar tuh bisa tuh. Bisa tidak menggunakan deodoran dulu. Gitu. Kemudian, Misalkan 6 bulan ini gunain untuk cowok, 6 bulan kemudian gunakan yang brand cewek. bisa Oh, bisa? loh. Oh, bisa juga? Bisa. Bisa. Tapi berpengaruh nggak sih sama hormon tubuh kita kan biasanya kandungan untuk cowok itu sama untuk cewek beda dong. Karena hormonnya, karena pemikirannya. hormonnya. Pemikirannya seperti itu. Padahal ternyata deodoran yang digunakan untuk laki-laki dan juga perempuan tuh sama. Isinya sama, jumlah untuk menghambatnya mungkin kadar dari aluminiumnya sama, kemudian zat aktifnya itu tadi sama. Jadi sebenarnya yang berbeda ya berdasarkan Discovery of Health itu hanya dari kemasannya dan juga wangi-wangiannya. Iya. Jadi Looknya. tujuannya sama. Cewek kebanyakan warnanya pink, merah muda. Wanginya rose gitu kan. Dan fakta deodoran lainnya ternyata deodoran ini juga mampu untuk mengatasi para wanita terutama yang menggunakan sepatu lalu kesempitan dan tidak menggunakan kaos kaki. Ya kan oke. wanita sebagian besar menggunakan sepatu tanpa kaos kaki, kemudian sepatunya mungkin kekecilan, akhirnya terjadi gesekan antara kulit pada kaki dengan kulit pada sepatu. Memang sediaan deodoran itu cukup banyak. Ada sediaan lotion, kemudian ada sediaan roll on, ya ada sediaan spray. Spray. Untuk kasus seperti ini disarankan adalah menggunakan yang lotion. Lotion. Dioles pada bagian kaki, terutama yang langsung bersentuhan dengan kulit sepatu. Ya, ini akan memberikan ruang atau space kelembutan pada kulit saat bergesekan dengan sepatu tidak terlalu terasa. Oke. Ya, itu tadi beberapa fakta tentang deodoran dan uniknya adalah untuk mengecek apakah kita cenderung berbau badan, mudah sekali ya. Dengan cara cek kotoran telinga. Ayo untuk pemirsa di rumah coba cek kotoran telinga Anda sekarang.